Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewa 71. Oke, di reaction kali ini gue akan membahas tentang berita-berita populer lagi dan berita terkini ya. Kini ada berita Malaysia itu tidak terima karena kapal nelayannya itu ditenggelamkan di Republik Indonesia. Malaysia protes terhadap Republik Indonesia karena kapal nelayannya ditenggelamkan. Ya, jadi Nyolong ikan di begitulah. perairan Indonesia, Kalau kapal nyolong ya berbendera pasti Malaysia dikejar tenggelam. kapal pengawas Hiu 08 milik KKP. Ini ada berita dari Kilas Dunia, jangan lupa di subscribe channelnya ya. Tembakan peringatan mewarnai penangkapan. Begini akhirnya. Satu kapal ikan asing berbendera Malaysia kedapatan sedang melakukan pencurian ikan di wilayah Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP pun tak tinggal diam. Dilansir dari Antara News dan Kompas TV, KKP melakukan operasi kapal pengawas Hiu 08 yang dinahkodai Kapten Hendro Andrea berhasil meringkus kapal ikan asing berbendera Malaysia itu di Selat Malaka pada 13 Januari 2022. Menurutnya, penangkapan dan tindakan tegas terhadap pelaku pencurian ikan kali ini merupakan implementasi akselerasi pengawasan dan juga pemberantasan pencurian ikan sejalan dengan upaya KKP untuk akselerasi program prioritas kelautan dan perikanan di tahun 2022. Adin menjelaskan, dalam proses penangkapan, kapal penangkap ikan berbendera Malaysia itu juga sempat berusaha melarikan diri, sehingga kejar-kejaran antar kapal pengawas Hiu 08 dengan kapal ikan berbendera Malaysia ini tak bisa dielakkan. Tembakan peringatan juga tampak mewarnai proses penangkapan tersebut. Hal ini lantaran kapal ikan berbendera Malaysia itu terus berupaya melaju melewati batas zona perairan Indonesia. Namun, berkat kesigapan aparat di lapangan, kapal penangkap ikan itu berhasil dilumpuhkan. Kapal penangkap ikan itu kemudian menjalani proses ad hoc ke Satuas SDKP Dumai untuk proses hukum lebih lanjut, di mana saat ini sedang dilakukan pendalaman untuk proses hukum lebih lanjut. Adin menyampaikan bahwa sejalan dengan slogan KKP Accelerate 2022, pihaknya juga terus mematangkan pengawasan terintegrasi dalam rangka penguatan pemberantasan penangkapan ikan ilegal maupun pengawasan program penangkapan ikan terukur. Hal itu menurutnya telah ditujukan melalui gerak cepat gelar operasi di awal tahun 2022 di wilayah-wilayah rawan pencurian ikan. Di mana sesuai dengan tagline KKP Accelerate 2022 dengan pengawasan terintegrasi, pihaknya akan akselerasi upaya pemberantasan illegal fishing. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa kapal pencuri ikan yang mengoperasikan alat trowel tersebut ternyata menggunakan modus umum yang dilakukan oleh kapal sebelumnya, yakni mempekerjakan nelayan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan, di mana 5 orang nelayan diamankan dan pihaknya juga terus memberikan pemahaman agar mereka tidak dimanfaatkan dalam praktek illegal fishing ini. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan selain mendorong penerapan pengawasan terintegrasi, pihaknya juga akan menambah jumlah armada kapal pengawas perikanan agar dapat mengawasi wilayah-wilayah rawan pencurian ikan. Kapal ikan asing berbendera Malaysia kepergok curi ikan dilumpuhkan pakai kapal pengawas Hiu 08. Menurut dia, penangkapan dan tindakan tegas terhadap pelaku pencurian ikan ini merupakan implementasi akselerasi pengawasan dan juga pemberantasan pencurian ikan sejalan dengan upaya KKP untuk akselerasi program prioritas kelautan dan perikanan di tahun 2022 ini. Adin menjelaskan bahwa dalam proses penangkapan, kapal ikan ilegal tersebut berusaha melarikan diri. Namun berkat kesigapan aparat di lapangan, kapal dapat ditangkap dan saat ini sedang dalam proses ad hoc ke Satuas SDKP Dumai untuk proses lebih lanjut. Adin menyampaikan bahwa sejalan dengan slogan KKP Accelerate 2022, pihaknya juga terus mematangkan pengawasan terintegrasi dalam rangka penguatan pembatasan penangkapan ikan ilegal maupun mengawal program penangkapan ikan yang terukur. Hal itu telah ditunjukkan melalui gerak cepat gelar operasi di awal tahun 2022 wilayah-wilayah rawan pencurian ikan. Sementara itu, Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono menyatakan bahwa kapal pencuri ikan yang mengoperasikan alat tangkap trowel itu ternyata menggunakan modus yang umumnya dilakukan oleh kapal sebelumnya, yaitu mempekerjakan nelayan Indonesia untuk melakukan pencurian ikan. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa selain mendorong penerapan pengawasan terintegrasi, pihaknya juga akan menambah jumlah armada kapal pengawas perikanan agar dapat mengawasi wilayah-wilayah rawan pencurian ikan.
Tepatnya pada 13 Januari 2022 kemarin, Kementerian KKP berhasil menangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia di Selat Malaka. KKP mengungkapkan bahwa kapal ikan asing berbendera Malaysia itu ditangkap saat melakukan tindakan illegal fishing. Penangkapan oleh kapal pengawas Hiu 08 dilakukan dalam patroli perdana 2022. Hal itu juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda TNI Adin Nurawaludin dalam sebuah keterangan tertulis pada Sabtu kemarin. Adin mengungkapkan aksi penangkapan dan pemberian tindakan tegas pada pelaku pencurian ikan menjadi sebuah implementasi akselerasi pengawasan dan pemberantasan pencurian ikan. Aksi itu juga sejalan dengan upaya KKP dalam akselerasi program prioritas kelautan dan perikanan di tahun 2022 ini. Indonesia juga kembali menambah kekuatan alutsistanya dengan menambah 2 unit kapal perang yakni KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan KRI Golok 688. Kedua kapal tersebut merupakan produksi dalam negeri. Untuk KRI Wahidin 991 diproduksi oleh PT PAL Indonesia dan KRI Golok 688 buatan PT Lindungi Industri Invest. Kedua KRI tersebut diresmikan langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal Laksamana TNI Yudo Margono pada Jumat 14 Januari di Dermaga Madura Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur. Yudo mengatakan diresmikannya 2 KRI ini merupakan bentuk dari penguasaan naval technology oleh Indonesia. Hal itu pun mengandung arti penting sebagai bagian dari upaya pemerintah membangun kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Terkait jenis kapal, KRI Golok 688 adalah kapal cepat rudal atau KCR Trimaran yang sudah mengadopsi teknologi terbaru. Sedangkan KRI Dr. Wahidin 991 adalah kapal jenis bantu rumah sakit. Kapal jenis ini bukan hanya penting untuk mendukung operasi laut sebagai bagian dari gugus tugas dan armada TNI AL, namun juga sangat diperlukan dalam operasi kemanusiaan. Sama halnya, kapal rumah sakit yang juga sangat penting diperlukan karena bantuan kemanusiaan serta penanggulangan bencana dari satu pulau ke pulau lain yang melintasi perairan. Oleh karena itu, kapal rumah sakit memiliki multifungsi yang sangat dibutuhkan. Adapun Kolonel Laut P. Anton Pratomo didapuk Kasal sebagai Komandan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Sementara itu, Letkol Laut P. Priyamanyanta alumni ditunjuk sebagai Komandan KRI Golok 688. Di tempat lain, Kepala Badan Keamanan Laut atau Bakamla RI Laksda TNI Aan Kurnia menerima kunjungan kehormatan Australia Chief of Navy Kasal Australia Vice Admiral Michael Noonan di markas besar Bakamla pada Selasa. Dalam pertemuan yang hangat itu, kedua persahabatan yang sekaligus pimpinan lembaga di negaranya berdiskusi perihal keamanan maritim di kawasan khususnya peran Indonesia dan Australia dalam mewujudkan kawasan yang aman dan damai. Selain itu, Aan Kurnia juga bertanya perihal sasaran strategis dan implementasi dari Fakta Keamanan Australia, Inggris, dan Amerika Serikat atau AUKUS dalam membangun kapal selam bertenaga nuklir. Menanggapi pertanyaan Kepala Bakamla, Vice Admiral Michael Noonan juga menjelaskan bahwa kemitraan keamanan antara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat bukan fakta pertahanan. AUKUS adalah wadah yang memungkinkan ketiga negara berbagi teknologi dan juga kemampuan dengan baik. Dikatakannya, dalam lingkup strategis yang berubah cepat, maka partisipasi Australia dalam AUKUS akan memperkuat kemampuan pihaknya dalam bekerja sama dengan mitra regional untuk mendukung stabilitas dan keamanan regional. Michael Noonan juga meyakinkan kesepakatan ini tidak mengubah komitmen Australia terhadap Indonesia untuk saling bekerja sama dalam menjaga keamanan di kawasan. Menanggapi hal itu, Kepala Bakamla RI Laksda TNI Dr. Aan Kurnia juga menyatakan bahwa Bakamla RI siap bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan regional dengan Australia. Dan saat ini Bakamla RI telah memiliki dasar hukum kerjasama dengan mitra kerja Australia yaitu Australian Border Force atau IBF tentang kerjasama keamanan laut.